Hello everyone, in this session we'll be discussing how to align our product with the right market and customer. To see how we can turn our value profession into sustainable and profitability operation. Lalu kita akan memahami customer and market, yaitu kunci keberlanjutan suatu bisnis. Nah, banyak kan sekarang bisnis yang gagal bukan karena produknya buruk gitu loh, tapi karena mereka membuat produk yang tidak diinginkan oleh siapapun gitu. Mereka membuat aja, tapi mereka tidak tahu apa permasalahan yang terjadi saat ini gitu untuk para customer. Nah, definisi singkatnya itu pasar atau market itu kan adalah tempatnya gitu. Sedangkan pelanggan atau customer itu adalah nyawa gitu loh bagi seorang pembisnis. Karena kita kalau tidak ada pelanggan atau customer ya buat apa kita membangun bisnis gitu dong, rugi dong. Nah, di sini kita akan menyatukan bagaimana keduanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mensegmentasi pasar dengan cara kita melihat dari demografis, psikografis, geografis, dan behavior. Kalau demografis itu kan berdasarkan usia, pendapatan, dan juga gender ya, jenis kelaminnya kan. Kita lihat tuh usia mereka berapa, pendapatan mereka biasanya berapa, kita mau jualnya ke siapa gitu kan. Dengan kita menentukan harganya melihat dari pendapatan mereka juga gitu kan. Lalu itu ada geografis itu kita lihat tempatnya, kita mau jual di daerah mana saja gitu loh. Kalau di online shop kan bisa ke seluruhnya gitu. Lalu itu ada psikografis, yaitu gaya hidup lifestyle-nya ya. Kita harus melihat dulu sebelum membangun bisnis tuh gaya hidup suatu pelanggan itu gimana ya. Nah, gimana ya cara kita mengetahuinya? Kita sekarang zaman sudah modern, kita sudah punya namanya gadget. Dalam gadget tuh banyak banget informasi yang bisa kita gunakan. Kita bisa mencari dari TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Google. Lalu itu ada behavior itu perilaku suatu customer atau kebiasaannya gitu, apa hobi mereka, apa yang mereka inginkan gitu loh. Jadi kita tuh harus mengetahui customer personanya kan, apa sih ketakutan mereka, apa sih permasalahan mereka sekarang ini, dan juga apa yang sedang mereka cari saat ini gitu. Lalu itu ada pelanggan tidak memiliki produk, yang dimana kita itu harus mencari solusinya. Yang tadi itu solusinya, oh pelanggan ini membutuhkan ini gitu loh. Banyak loh sekarang orang-orang yang membutuhkan ini, bagaimana kita cara membuat solusinya. Yaitu ada value proposition, yaitu apa yang bisa membedakan produk kita dengan kompetitor yang lainnya gitu. Apakah harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik, atau legalitas bisnisnya yang lebih terjamin. Kalau legalitas bisnis lebih terjamin kan seperti produk kecantikan tuh, kita kan harus BPOM tuh. Lalu itu ada digital presence-nya tuh di era sekarang tuh kan pasar internet tuh banyak ya. Nah, bagaimana cara kita itu membuat bisnis kita berada di pasar internet gitu, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan begitu kita harus membangun branding yang konsisten dan juga berkualitas gitu di platform digital. Jangan hanya itu, kita juga harus menjaga realitas pelanggan tersebut. Bagaimana kita mendapatkan suatu pelanggan itu. Kalau kita mendapatkan pelanggan itu baru bisa disebut mahal. Nah, kalau kita menjaga pelanggan yang lama, itu bisa loh kita kasih harga yang lebih murah, kita kasih diskon gitu. Gimana caranya? Ya, kita menggunakan data untuk memberi layanan personalnya. Lalu kita juga tidak hanya memikirkan itu ya, ada yang sangat penting, yaitu mendengarkan feedback atau mendengarkan keluhan dari pelanggan gitu. Jadi kita mengetahui
apa kurangnya produk kita, apa yang perlu diperbaharui dari produk kita. Jadi kesimpulannya yaitu kenali pasar kita, cintai pasarnya atau pelanggannya, dan juga teruslah beradaptasi dengan sebuah perubahan. Bisnis yang hebat adalah bisnis yang mampu menjawab perubahan perilaku pasar dengan cepat. Thank you for joining me today. I hope this session provided you with valuable insight into customer behavior and market trends. I appreciate your insight and look forward to an future discussion. Thank you very much.